Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bayu Anugrah. Saya mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Jadi saya mendapatkan sebuah tugas dari dosen saya dari modul input dan output di Java. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di layar, saya mendapatkan tugas yaitu soalnya membuat sebuah program Java dari scanner, Goption Pane, dan Buffer Reader. Jadi soal yang pertama, buat program yang meminta user untuk memasukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kemudian menghitung dan menampilkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama kali itu, pertama kita harus mengimport Java Util Scanner. Di sini karena dia meminta Java Util Scanner, jadi kita importnya Java Util Scanner. Terus selanjutnya kita menggunakan mengetik scanner myobj new scanner system in. Ini fungsinya untuk user itu bisa menginput dari sebuah keyboard. Jadi program ini tuh bisa ibaratnya bisa memproses atau sebuah user bisa menginputkan sebuah data gitu. Terus kita masuk ke sistem out print line, masukkan nilai tugas. Nah, di sini kita sebagai pembuat programnya, di sini kita menampilkan sebuah pesan ke usernya, yaitu masukkan nilai tugas. Terus selanjutnya adalah int nilai tugas sama dengan myobj next int. Di sini kita mendeklarasikan nilai tugas dan mengetik myobj.next int dalam kurung itu fungsinya untuk agar user itu bisa menginput nilai tugas mereka seperti itu. Terus selanjutnya kita system out lagi, masukkan nilai UTS, terus kita bikin sama int nilai UTS sama dengan myobj ini untuk nilai UTS-nya. Terus sama dengan nilai UAS-nya. Lalu kemudian kita mendeklarasikan nilai rata-rata, yaitu sama dengan nilai tugas ditambah nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi 3. Terus terakhir baru print nilai rata-ratanya adalah plus nilai rata-rata. Jadi program ini emang bertujuan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi sesimpel itu. Dan untuk outputnya seperti ini. Masukkan nilai tugas. Misalnya kita misalkan 80, terus UTS 90, ini 70. Nah, jadi outputnya adalah 80. Ini 80 karena nilainya semuanya int, dan int itu merupakan nilai bulat seperti itu. Nah, jadi untuk yang soal kedua itu dia menggunakan Goption Pane. Itu nih soalnya. Dan ini programnya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama adalah import Java Swing Goption Pane agar user itu bisa menginput dari kita menggunakan Goption Pane untuk sebagai inputannya. Terus yang selanjutnya dilakukan yaitu deklarasi variabel, yaitu string, ada nama tamu, tipe kamar, dan int lama menginap, harga per malam sama dengan 0. Nah, terus nama tamu. Terus di sini kita bikin nama tamu sama dengan Goption Pane show input dialog, masukkan nama Anda. Nah, di sini fungsinya yaitu user itu menginputkan namanya, yaitu masukkan nama Anda. Jadi nama tamu itu kita pakai untuk user itu menginputkan namanya. Sama seperti tipe kamar ini, user bakalan menginput tipe kamarnya apa dan lama menginap. Jadi seperti itu. Terus di bawahnya kita bikin decision. Jadi if tipe kamar equals VIP, jadi kalau misalkan usernya mengetik VIP di tipe kamarnya, jadi harga per malamnya sama dengan 200.000 dikali lama menginap.
Terus ada lagi kondisi yang lain, ternyata tipe kamar regular, harga per malamnya 100.000 dikali lama menginap. Nah, terus outputnya itu G option pen show message dialog 0, atas nama tamu, slash n, tipe kamar, dan sepanjang ini ya seperti ini. Dan seperti inilah outputnya. Ini misalkan di sini nama Anda Rian, kita misalkan VIP, berapa hari menginap, kita misalkan mungkin 5 hari. Nah, di sini akan keluar message-nya atau outputnya tuh atas nama Rian, tipe kamar VIP, kamu menginap 5 hari, total harganya 100.000. Oke, terus selanjutnya yang ketiga dia menggunakan buffer reader. Jadi buat program yang bisa masukkan suhu dalam derajat Celcius, program ini menggunakan mengonversikan suhu tersebut ke Fahrenheit atau Kelvin dengan persamaan berikut. Nah, jadi di sini kita membuat program yang bisa mengkonversikan suhu Celcius ke Fahrenheit atau ke Kelvin. Nah, caranya yaitu pertama kita import dulu nih tiga ini. Ini wajib kita importkan java.io buffer reader, io exception, dan input stream reader. Nah, terus jangan lupa di public static void-nya setelah args atau arguments kita tulis throws io exception. Soalnya kalau nggak ada ini, programnya nggak bakalan bisa, tapi nanti di akhirnya tuh ada tambah apa gitu, saya juga lupa, tapi saya menggunakan throws io exception. Nah, terus kita masukkan buffer readernya, ini new buffer reader, biar programnya tuh bisa menerima input dari sebuah user. Terus kita print masukkan suhu agar usernya itu tahu kita nyuruh dia untuk masukin suhu. Terus kita deklarasikan int suhunya jadi integer. Nah, integer parse in ini dia mengkonversikan nilai integer menjadi string, karena buffer reader ini hanya bisa, setahu saya itu ibaratnya membaca string saja. Jadi int-nya itu harus dikonversikan menjadi string, dan cara itu integer parse in reader readline, ya pokoknya seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita print lagi konversi Fahrenheit atau Kelvin 1 atau 2. Nah, di sini kita bagi opsi nih untuk ke usernya mau pilih 1 apa 2. Nah, jadi usernya bisa milih mau ke Fahrenheit atau ke Kelvin 1 atau 2. Nah, terus kita deklarasikanlah pilihan. Jadi deklarasi pilihan sama kayak tadi, integer parse in. Terus kita di sini ada decision if pilihan sama dengan 1. Kenapa sama dengan 2? Karena kita membandingkan nilai yang diinputkan user sama nilai yang kita tetapin di sini. Kalau misalnya sama dengan 1, kita bikin double Fahrenheit, terus masukin persamaan yang ada di soal tadi. Nah, terus kita print nih suhu Fahrenheit-nya adalah di plus Fahrenheit, nanti keluarlah suhunya gitu. Terus ternyata ada decision lain, else if kalau pilihannya 2. Kalau tadi kan 1, kalau 2 kan jadi Kelvin kan. Nah, di sini double Kelvin sama dengan persamaan yang di soalnya. Lalu print suhu Kelvinnya adalah plus Kelvin. Terus ada lagi else system print, ini nih untuk misalkan kalau misalkan ada user yang menginputkan 3, itu bakalan nilainya tuh salah atau gak valid lah ibaratnya. Jadi untuk outputnya seperti ini, masukkan suhu, misalkan kita ambil 100 deh, konversi 1 misalkan kita 1. Nah, Fahrenheitnya adalah 212,0. Jadi kalau misalkan kita pilih 2 pun, misalnya 100 kita pencet 2, misalnya 373,15, seperti itu. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf mungkin penjelasan saya kurang jelas atau bagaimanapun itulah, karena jujur bikin aja bingung, dan beruntung aja saya bisa ini nggak error gitu. Jadi mohon maaf atas kekurangannya, karena saya juga baru belajar ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.